Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Wihaji dalam acara Curhat Wihaji episode yang ketiga. Pada kesempatan ini saya mengundang anak-anak kita dari satuan pendidikan, salah satunya anak SD, kemudian satu lagi anak SMP. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang berkenaan dengan satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah. Jadi di SD itu kayak apa, di SMP itu kayak apa, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini hadir dua anak kita yang menemani kita dalam Curhat Wihaji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kan belum kenal nih. Coba yang SD namanya siapa, yang SMP namanya siapa? Ini kayak kembar aja nih. Ya, kayak kembar ini. Oke, namanya siapa? Namanya Siva Celia. Siva, panggilannya Siva aja ya. Siva atau Siva. Siva aja. SMP? SMP 3. Nama saya Nadia Presya Kusmawati. Aduh banget nah. Panggilannya siapa? Panggilannya Nadia. Nadia. Oke, Siva Nadia. Oke. Ini anak kita dari SD 1 Kandeman namanya Siva, kemudian dari SMP 3 Mladu yang di Kalisari ya. Kalisari itu Pagilaran. Mungkin teman-teman warga Batang dan sekitarnya tahu Pagilaran. Nah, ini salah satu siswa anak SMP 3 Mladu yang ada di Kalisari Pagilaran. Kelas berapa Siva? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 2. Kelas 5 sama kelas 2. Oke. Desanya mana nih Siva nih? Masuk desa mana? Desa Johosari. Mana? Johosari. Celosari. Desanya Celosari. Johosari. Dibuka dikit biar saya tahu. Nah, apa? Joho. Johosari. Johosari itu dukuh mungkin. Desanya Kandeman ya, kalau nggak salah. Nadia? Desa Pagilaran. Desanya Pagilaran. Apa ada desa Pagilaran? Adanya Keteleng. Ikutnya desa Keteleng. Pagilaran. Saya hafal lah kalau desa-desa. Anak kita dari satu desa Kandeman, ke dukuhnya Johosari, kemudian satu lagi dari desa Keteleng, di komplek Pagilaran. Jadi di perumahan itu ya, di perumahan kebun-kebun teh itu. Oke, Siva nomor berapa Pak? Nomor 1. Nomor 1 dari berapa saudara? 2. Oh, 1. Terus Nadia? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, sama-sama ya. Memang kembar ini. 2 kembar. Oke, bukan kembar ya. Bukan kembar pemirsa, cuma kebetulan sama-sama 2 bersaudara. Maaf, Siva orang tuanya kerjanya apa, Pak? Buruh pabrik. Buruh pabrik. Buruh pabrik apa? Pabrik Wadimor. Oh, pabrik sarung. Pabrik sarung. Pak Timur, ini anak karyawannya panjenengan, salah satunya yang kita undang pada hari ini namanya Siva. Nadia, orang tuanya? Orang tua wira swasta. Apa wi? Apa itu? Penjahit. Penjahit apa? Penjahit tas. Tas. Oh, jahit tas. Satu anaknya buruh pabrik, satu anaknya penjahit. Sama-sama anak kita yang sekolah di SD dan SMP. Siva, saya mau tanya ya, Nadia, nanti Siva dulu ya, Siva yang anak SD. Ini kan pandemi COVID, rasanya gimana ketika belajar di rumah? Kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Kenapa kira-kira? Soalnya nggak bisa ketemu sama teman-teman, sama bapak ibu guru. Nggak bisa ketemu teman-teman sama bapak ibu guru. Terus kalau pelajaran di rumah gitu gimana? Pakai handphone, pakai apa gitu? Pakai handphone. Pakai handphone. Punya handphone sih Pak? Enggak, yang punya bapak. Oh, yang punya bapak. Punya bapak. Lah bapaknya kan kerja. Apa handphonenya nggak dibawa kerja? Kadang dibawa, terus kalau dibawa nebeng punya temen. Nebeng. Temen tetangga gitu. Pemirsa, Siva tidak punya handphone. Handphonenya handphone orang tua. Jadi kalau pas di handphonenya dibawa orang tuanya, akhirnya nebeng temen. Kalau Nadia gimana? Kalau PJJ, mohon maaf ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh ini gimana rasanya? Rasanya ya materinya kurang masuk gitu. Materinya kurang masuk. Pakai handphone juga? Iya, pakai handphone. Nadia punya handphone? Menggunakan punya bapak. Punya bapak juga. Bapaknya kan
Oh di rumah ya bapaknya Ya, ya, di rumah. Gantian gitu. Iya ganti. Kalau pas pelajaran kalau tahu-tahu kring ada telepon bapak itu? Ya bilang ke bapak, Pak ada telepon gitu. Oh itu, jadi berhenti. Iya. Oh ya ya. Oke nggak apa-apa. Sama-sama dua-duanya ada pinjam handphonenya bapak. Nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya Siva, kadang kan di bawa bapak, kadang di rumah. Rasanya gimana tuh? Rasanya tahu misalnya nggak nyaman atau seperti apa gitu? Ya kurang nyaman soalnya pakai punya teman kadang mau dipakai jadi cepet-cepet. Oh, cepet-cepetan. Nah, terus pakai pulsa toh? Iya. Nah, terus pulsanya gimana? Kadang ibu ngasih uang buat orang yang itu jadi Oh. buat beli pulsa ganti. Urunan gitu? Atau dikasih nitip pulsa gitu? Enggak buat ganti HP pulsa di HP orang itu. Oh, di HP orang itu. Berapa ibunya biasanya gantinya? Ya kadang 10.000 20 Sehari? bisa dipakai. Sampai berapa kali gitu berarti? Iya. Sehari. Pakai wifi berarti pakai paketan gitu ya? Dipaketkan gitu ya? Ya. Oke. Terus sama Nadia gimana Nadia? Iya sama. Sama. Dikasih uang juga? Iya. Loh, tapi kan handphonenya bapaknya sendiri berarti nggak perlu dikasih uang. Iya. Pernah pas pelajaran jarak dulu pulsanya entek, pulsanya habis. Beli pulsa. Oh, beli pulsa tapi pernah. Pernah. Pas ada duit. Iya. Pernah nggak punya duit itu? Ya pernah sih. Terus? Akhirnya kayak minta pulsanya dulu dibayar belakangan gitu. Oh, ngutang. Iya. Bapaknya ngutang ke tempat jual pulsa gitu ya. Oh. Kalau Siva pernah kehabisan pulsa itu? Pernah. Terus gimana? Tapi kan pas itu ibu di rumah jadi dibeliin pulsa langsung. Oh, pas ibu di rumah, pas punya uang. Pernah nggak ibu nggak punya uang, pulsanya habis? Pernah. Terus gimana? Ya sama kayak Mbak Nadia. Sama-sama nggak Nadia, jadi pinjam dulu atau ngutang dulu di tetangga yang jual pulsa gitu ya. Terus baru itu nanti kalau pas ada duit dibayar gitu ya. Oke, ini salah satu pemirsa dari anak-anak kita yang ya mungkin sedikit saja ini sedikit tentang kadang-kadang ada keluhan pas PJJ pulsanya habis, kemudian harus nggak punya uang harus ngebon dulu sama yang jual pulsa ya, sedikit-sedikit. Sekarang kita masuk materi pembelajaran. Kira-kira model bu guru ngasih tugas itu modelnya gimana bu guru kalian di SD 1 Kandeman? Biasanya ngambil tugas sekalian kembaliin tugas yang sebelumnya. Ngambil tugas jadi ke sekolah? Iya, kadang diantarin ke kelompok yang ada di desa Jawasari. Oh, di desa ada juga kelompok-kelompok, Iya. kemudian gurunya nganterin tugas. Iya. Nah, terus kadang juga kita ngambil di sekolah, ngambil tugas di sekolah. Ada nggak tugasnya itu via handphone gitu? Ada Dia apa dikasih tugas atau kasih apa gitu? dikasih tugas. Tugas saja. Terus pengerjaannya? Pengerjaannya kadang dikasih materi. Dikasih materi. Misalnya kasih soal-soal itu ya, kasih soal-soal. Terus mengerjakannya? Pakai kadang ditulis di folio nanti dikirim ke sekolahan. Oh, ditulis sendiri terus dikirim, nggak difoto gitu nggak? Kadang difoto, kadang enggak. Kadang foto, kadang enggak, kirim ke sekolah. Tapi tidak ada aktivitas di sekolahnya Enggak ada. selama sebelum masuk ya, itu enggak ada ya. Susah enggak Ya. kalau dikasih soal-soal itu? Susah sih. Pertanyaannya, Siva, kan nggak pernah dikasih penjelasan nih. Pernah nggak melalui handphone bu guru memberikan pembelajaran misalnya tentang PPKN kemudian diselaskan lewat handphone melalui virtual atau melalui YouTube atau melalui Zoom meeting? Pernah? Pernah. Jadi gurunya ngasih materi lewat apa? Via apa? Kadang pakai Zoom meeting. Zoom meeting. Kadang. Berapa kali? Seminggu atau sebulan sekali atau Seminggu sekali. setiap hari? Tiap hari Sabtu biasanya. Sabtu Zoom meeting. Berapa lama itu?
Kadang setengah, 1 sampai setengah jam. Oh, setengah jam ya? Iya, karena paket kan. Ya, karena terbatas kalau Zoom meeting, apalagi pasti kan cari yang gratis dan free. Pasti nggak lama-lama. Kalau lama-lama kan berbayar juga. Setiap Sabtu. Itu materinya apa? Ya kadang minggu ini PPKN, terus minggu setelahnya apa gitu. Oh gitu. Jadi gurunya lain-lain. Iya. Pas PPKN, guru PPKN. Kalau guru matematika, guru matematika. Tapi kalau handphonenya pas nggak punya pulsa, gimana? Pas memberikan penjelasan Zoom meeting misalnya, Siva hari Sabtu kita Zoom meeting untuk materi pelajaran PPKM. Kebetulan hari Sabtu pas pulsa habis. Itu gimana? Bersama teman-temannya kelompok atau gimana? Kadang ngikut temen berkelompok. Tapi sinyalnya ada terus. Ada. Sinyalnya ada terus. Sinyalnya terus. Gantian ke Nadia. Kalau Nadia gimana? Guru-guru kan beda pasti SD sama SMP. Kalau guru SMP gimana? Proses belajar mengajar jarak jauh yang versi SMP menurut Nadia? Biasanya dikasih dalam bentuk PDF. Oh, PDF. PDF. Jadi di WA bentuknya PDF. Itu isinya apa PDF-nya? Biasanya berisi tentang materi-materi, misal matematika, di situ ada rumus, misal ini dirangkum ya dari halaman 1 sampai halaman 8 gitu, Ngerangkum, tapi kan nggak dijelaskan, paham Nadia? Ya sebenarnya kesulitan sih. Dan di situ di WhatsApp juga kadang gurunya mengadakan sesi tanya jawab gitu, pertanyaan yang belum paham bisa ditanyakan gitu. Oh gitu. Sebelum itu, tapi di Pagilaran itu apa ada sinyalnya? Lumayan susah sih. Lumayan susah. Pernah nggak sampai nyari sinyal sampai ke itu pabrik ke atas itu kan mungkin di situ baru ada. Untuk nyari sinyal nyari itu. Sinyal pernah. Ke depan rumah biasanya ada. Oh ke depan rumah ada, sudah bisa ya. Tapi sampai ke kebun yang pabriknya itu nggak pernah. Pernah nggak bareng-bareng gitu? Nyari sinyal bareng-bareng? Iya pernah. Oke. Sekarang kembali yang tadi yang pembelajaran. Pernah juga Zoom meeting? Belum pernah. Pakai fasilitas Zoom meeting bukan Zoom meeting? Pernah, karena sinyalnya juga tidak memadai. Oh, sinyalnya juga memadai. Jadi belum pernah ya. Semuanya berarti tugas-tugas. Iya, tugas. Terus ada nggak mata pelajaran tertentu yang mesti dijelaskan melalui media jarak jauh ini? Pembelajaran jarak jauh ini? Ada. Penjelasannya lewat apa? Penjelasannya lewat WhatsApp gitu kan. Maksudnya chat. Oh, di chat. Jadi chatnya tuh panjang banget. Baca gitu, chat. Itu grup atau di grup? Wah, apa nggak rame? Rame sekali. Misalnya saya menjelaskan, siswanya berapa satu kelas? Nadia? 24. Berarti kan 24 dalam waktu yang sama. Misalnya guru menjelaskan tentang PPKN, dasar-dasar negara kita berdasarkan Undang-Undang 45 pasal sekian, misalnya pasal 33 ayat 2, bumi dan air dan isi yang dikandungan di dalamnya titik dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat misalnya. Dijelaskan, habis itu kan ada yang tanya lagi, apa nggak ribet itu? Ya sebenarnya ribet, tapi mau gimana lagi kalau mau meeting kan nggak ada sinyal gitu. Oke pemirsa, satu grup 24 orang, gurunya menjelaskan, yang lain tanya, tapi nanti numpuk nih. Ya mungkin susah nggak, akhirnya jadi paham nggak? Ya untuk misal saya tanya gitu sama gurunya tentang ini nggak paham, nanti gurunya juga menjelaskan satu-satu gitu. Jadi gurunya itu kayak melihat pertanyaannya yang dari atas dulu, yang ditanyakan apa langsung dijawab, diterangkan lagi gitu. Nah tapi bawahnya kan ada numpuk lagi pertanyaan yang lain. Iya. Dijawab juga? Dijawab juga. Ada nggak yang kejawab pertanyaan yang tidak kejawab karena saking banyaknya? Ya sering gitu. Oh, sering. Sampai lupa mungkin ya. Oke, saking banyaknya lupa ini pertanyaan yang mana, pertanyaan Nadia atau pertanyaan Siva nih kira-kira begitu. Ngelumpuk terus ke bawah. Oke. Rasanya gimana kira-kira selama PJJ setahun ini? Ya gimana ya, pusing gitu. Oh, pusingnya kenapa? Ya itu materinya gak ada yang ngena gitu. Paling yang ngena cuma materi yang dibaca, dipahami gitu. Tapi yang kalau matematika kan butuh penjelasan juga, butuh praktek, terus ya itulah kadang susah.
Ya kan pakai rumus Pitagoras misalnya. Sudah SMP sudah ya rumus Pitagoras ya. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin yang paham oke, yang nggak paham mungkin agak susah gitu ya. Tentu repot pemirsa, tetapi ya sudah 1 tahun yang mungkin menjadi PJJ di Kabupaten Batang yang ini suasananya. Ya tentu masing-masing beda. Ini kebetulan kadang ada sinyal, kadang nggak ada ya. Kalau Siva ada sinyal terus ya. Ada sinyal terus. Oke pemirsa, nanti kita sambung lagi untuk sesi berikutnya. Kita kembali sesaat lagi. Curhat WHJ. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat WHJ melalui podcast. Saya kira dengan Curhat WHJ lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat WHJ setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat WHJ dalam tema tertentu. Oke, kembali lagi dengan saya melalui program podcast Curhat WHJ. Hari ini ada 2 tamu. Kita tadi sudah ngobrol sedikit tentang suka duka, walaupun sedikit ya. Nanti mau saya ulang lagi. Siva, apa yang paling duka atau yang paling tidak menyenangkan ketika pembelajaran jauh ini? Menurut Siva, yang paling susah itu apa ya? Kadang suaranya kurang jelas jadi kurang paham. Oh, pas Zoom meeting, melalui Zoom meeting. Yang paling suka? Kadang video call pakai WhatsApp group. Oh, bukan yang paling suka, enak Pak Bupati jadi nggak usah ke sekolah tapi bisa main game gitu. Karena faktanya teman-teman, banyak juga kita ke lapangan gara-gara PJJ ini lebih banyak main game daripada belajar. Tapi nggak tahu, kita tanya dulu satu-satu, termasuk Nadia. Apa yang paling menyusahkan atau apa yang paling susah ketika PJJ ini yang dirasakan oleh Nadia? Itu saat guru memberikan materi terus banyak yang tanya juga, jadi sulit paham. Oh, sulit memahami ya, pembelajaran sulit memahami. Ada nggak pembelajaran karakter lewat PJJ ini? Ada. Apa itu? Karakter. Mungkin membentuk karakter siswa biar mesti gimana ya? Begini, contoh, pernah nggak Pak Guru atau Bu Guru pada jam yang sama, ayo kita baca Asmaul Husna atau ngaji bareng pada jam yang sama melalui virtual? Mungkin baca doa dulu. Oh, doa saja, doa bareng gitu. Pernah? Siva juga pernah? Pernah. Jadi pas hari yang sama Bu Guru, ayo kita mulai pembelajaran ini jarak jauh ini dengan doa atau membaca Asmaul Husna bareng-bareng gitu. Pernah. Asmaul Husna pernah. Oke. Kalau yang paling menyenangkan di saat PJJ ini apa, Nadia? Nggak ada yang menyenangkan. Oh, nggak ada yang menyenangkan. Kan libur terus. Ya di rumah jadi apa ya? Nggak. Kan bisa main game, Nggak apa ya? Nggak seru gitulah, nggak bisa sekolah. Nggak seru ya, nggak seru. Oke, biar agak jelas sedikit saya agak kelarkan. Nah, sekarang Siva, ini kan Pak Bupati mulai tanggal 9 kemarin kan sudah membolehkan PTM, pembelajaran tatap muka. Khusus Siva di SD Kandeman sudah masuk juga? Belum. Mohon maaf pemirsa, memang ada kebijakan dari pemerintah daerah khusus yang zona merah kita belum boleh masuk, tapi yang zona hijau sudah boleh masuk. Nadia sudah masuk atau belum? Sudah. Berarti sudah berapa kali masuk sekolah lewat PTM? Sudah dari awal bulan ini. Setiap hari maksudnya? Oh, setiap hari. Jumlah muridnya berapa? Jumlah muridnya kalau untuk satu kelas sekitar 24. Kalau kan satu kelas ada 3 ABC gitu kan. Itu sekitar 70 sampai 80 siswa. Setiap hari? Iya, tapi kan sistem shift gitu maksudnya. Oh, shift. Kamu misalnya pagi sampai jam berapa? Kan di kelompok gitu.
kelompok 1 berangkatnya hari Selasa. Terus Selasa, Kamis sampai Sabtu. Oh, berarti seminggu 3 kali 3 kali, dong, ya. 3 tiap hari. Dibagi 2 kelompok. Oke, pemirsa, ini perlu saya jelaskan juga karena kebijakan kita untuk anak-anak yang sudah masuk sekolah ini tidak harus full pelajarannya pun tidak harus semuanya, yang penting bisa aktivitas PTM, tetapi protokol kesehatan tetap harus jelas gitu. Di tempat Siva ada tempat cucinya? Ada. Dikasih masker? Dikasih. Dikasih masker juga. Beli sendiri atau dikasih? Dikasih. Dikasih. Nadia? Ya, sama dikasih. Dikasih juga. Nah, dikasih guru. Di tempatnya ada cuci tangan? Ada. Di ruangan kelas ada jaraknya? Iya, berjarak. Jaraknya berapa? 1 meter. 1 meter. Iya. Siapa? Ya, sama. 1 meter juga. Oke. Lebih suka PJJ atau PTM? Pendidikan jarak jauh atau tatap muka? PTM. PTM. Kenapa? Karena bisa ketemu sama teman-teman sama bapak ibu guru. Ketemu saja. Pelajaran tidak penting lah ya. Sama pelajaran juga. Sama pelajaran. Nadia lebih senang PTM atau PJJ? PTM. PTM. Kenapa? Karena bisa melakukan kegiatannya tuh bertemu gitu lah sama gurunya. Jadi materi yang disampaikan juga ngena gitu. Maaf, nanti saya mau lihat ya. Kan pernah PTM, pernah PJJ. Selama PTM ini ya saya tanya dulu. Kalau PJJ kan nggak tahu ya. Ketika dikasih soal, jawabannya pernah nggak mencari jawaban itu bukan dari kita, tapi dari Mbah Google. Nggak pernah. Benar. Nggak pernah. Jujur. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Tanya temen? Nggak pernah. Jadi sendiri terus. Iya. Yang benar. Saya minta diajarin ibu. Oh ibu, bisa ibunya? Bisa. Kadang ini biasanya kayak gini gitu. Oh gitu. Nggak pernah sama sekali. Misalnya pertanyaan pendidikan agama Islam atau apa sih, PAI ya? Apa namanya? PAI, pendidikan agama Islam. Misalnya karena kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan istiqomah atau apa yang dimaksud dengan halakoh atau apa yang dimaksud dengan titik, nggak paham. Terus gimana jawaban? Tuh biasanya dikasih kayak buku paket gitu. Oh, Mbak, lihat paket. Berarti nyontek ya? Enggak cari materi. Oke, Nadia, gimana? Kalau pernah nggak gitu yang nggak paham itu gimana? Lihat Google. Pernah Google ya? Iya, pernah. Pernah nggak ya? Mohon maaf guru ya, mohon maaf. Pernah nggak antara pertanyaan dengan jawaban itu persis di Google? Ya, pernah. Pernah ya? Pernah ya? Namun tadi ya kadang-kadang saya cek juga pertanyaannya persis di Google, jawabannya persis di Google. Nilainya jadinya berapa nih? Ya, nilainya dapat nilai 100 terus? enggak sih, kadang 80, 85. Kenapa? Kan bisa tinggal tek jawabannya ada di sebelah Google aja. Ya kan nggak semua gitu kan. Oh, nggak semua. Ada yang nyari di buku juga. Ada yang nyari buku, ada yang tanya, tapi sering nyari Mbak Google atau sering sendiri? Ya kalau yang di buku nggak ada sering cari Google. Pasti Mbak Google ya. Siva? Enggak berarti ya? Nggak pernah. Enggak pernah ya? Atau karena mungkin pulsanya habis daripada buka Google pakai pulsa itu ya? Atau gimana? Oke, pemirsa semuanya, ini sekelumit saja, sekelumit barangkali yang ya biar kita paham sedikit seluk-beluk dan suka dukanya. Sekarang mungkin kita melangkah berikutnya. Kalau boleh tahu, cita-citanya Siva nanti mau jadi apa? Pengen jadi guru. Jadi guru. Nadia? Pengen jadi dosen. Dosen. Oh, hebat semua. Jadi guru, jadi dosen. Ini kan kelas 5, terus kelas 6, mau naik kelas 6 kan? Ya. Nanti melanjutkan di mana? Sekolah lagi nggak? Ya, mau sekolah. Mau sekolah Di mana nanti? di SMP dekat rumah. SMP dekat rumah. SMP berapa itu? SMP Kandeman. SMP Kandeman. Siva ranking berapa kalau boleh tahu? Biasanya ranking 3. Biasanya ranking 3. 3, 3, 2, 3, 4 itu ya? Enggak 3. Tiga Kebanyakan 3. Tapi pas kelas 1 ranking 4. Habis itu 3 terus? Ya. Nggak pengen Kebanyakan nyalain? 3. Satu. Pas PJJ ranking berapa? Walaupun sekarang mohon maaf pemirsa, sekarang sudah tidak ada rankingan sebenarnya karena memang
proses belajar mengajar sekarang beda, kurikulumnya juga sudah beda. Tapi barangkali juga untuk memberikan semangat, ada satuan pendidikan tertentu yang kadang tetap memberikan peringkat, tetapi menurut kurikulumnya sebenarnya sudah nggak ada. Nadia, ranking berapa? Alhamdulillah 1 terus. Oh, 1 terus. Iya. Ini yang diambil dari Kominfo ini yang ranking 1. Ranking 1. Bagus, ranking 1. Setelah ini masuk sekolah lagi nggak? Iya. Mau di mana? SMK 1 Bladu. SMK 1 Bladu. Mau ngambil jurusan apa? Kalau guru nggak ada sih. Iya, emang enggak. Yang penting Sekolah sekolah dulu. Ngambil jurusan apa nanti? PKJ. Apa? PKJ. PKJ itu apa? PKJ teknik komputer ya. Jaringan. Teknik TKJ, teknik komputer jaringan. Kalau saya salah, saya mohon maaf ya. TKJ, teknik komputer jaringan. Sip, namanya zaman IT. Oke, minjak ke diri kita, Siva sama Nadia. Siva, hobinya apa Pak? Biasa masak. Masak. Oh, jadi koki itu. Koki tau? Koki, tukang masak. Iya. Suka masak. Yang paling suka masak apa? Biasanya masak brownies sama ibu. Brownies. Oh, ibu suka masak juga. Iya. Ada kegiatan ekstrakurikuler nggak dulu? Nggak ada. Nggak ada. Di sekolah nggak ada? Ada, kayak di sekolah ada tapi jarang ikut. Jarang ikut. Oh, karena nggak ada ekstrakurikuler tentang masak. Gitu. Ada sih. Ada. Oke, pelajaran. Nggak apa-apa, kita loncat-loncat aja antara eksternal internal pelajaran. Yang paling disukai pelajarannya apa? Bahasa Indo. Bahasa Indonesia. Kenapa? Ya suka aja sama. Suka aja. Yang paling dibenci atau yang tidak suka gitu? Nggak ada. Nggak ada? Semuanya nggak ada. Nggak ada. Ya, suka semua ya. Oke. Kalau guru, ada nggak guru yang galak? Nggak ada. Nggak apa-apa, jujur. Nggak apa-apa kalau orang guru galak, tapi dalam tanda petik ya galak mendidik. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi pernah dimarahi guru gitu? Pernah diapain? Soalnya pas itu telat masuk kelas pas habis istirahat, pas masih PTM. Oh, pas PTM. Kenapa? Lagi jajan? Ya lagi jajan, agak jauh jajannya jadi lama pulangnya. Sebelum PTM atau sebelum COVID atau setelah? Sebelum COVID. Oh ya udah, karena pas COVID kita nggak boleh istirahat, nggak boleh keluar. Jadi pas PTM tapi nggak boleh keluar ya. Nah, pas sebelum COVID berarti ya. Iya. Pas jajan keluar terlambat dimarahi. Diapain itu, dihukum? Nggak dihukum, cuman kayak besok lagi jangan gini. Oh, oke, bagus. Jadi nggak ada ya, gurunya bagus semua ya. Ya. Ada juga berarti guru yang disukai. Ada. Guru apa? Wali kelas. Wali kelas siapa namanya? Bu Ayu. Oh, Bu Ayu wali kelas. Terima kasih Bu Ayu yang disukai oleh Siva gitu. Kenapa Bu Ayu? Baik hati dan tidak sombong. Ya, baik hati. Baik hati. Ya sip lah. Nadia, pelajaran apa yang paling tidak disukai? Nggak ada sih. Nggak ada? Semuanya suka. Bukan paling ya. Banyak juga sih katanya ya katanya. Rata-rata itu yang paling susah itu hitung-hitungan, matematika itu. Iya. Suka juga? Suka karena rumusnya itu seru. Rumusnya dulu, rumus macam-macam gitu ya, Iya. kota AT, angka gitu ya, seneng ya. Oke, berarti semuanya suka. Iya. Yang paling disukai? Paling disukai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Do you speak English? Little bit. Oh, good. Yeah. Oke, bahasa Inggris. Ikut kursus? Enggak sih. Cuma suka. Cuma suka aja. Otodidak. Iya. Cari di Google, di situ banyak belajar bahasa Inggris untuk bisa otodidak. Ya macam-macam, mulai dari speaking, belajar pronoun, belajar verb, belajar macam-macam tenses ada semua sih. Sekarang kan lengkap. Ada nggak guru yang galak di SMP 3? Nggak galak sih, cuma gimana ya, tegas gitu. Tegas gitu ya, tegas. Cewek cowok? Cewek, saya nggak tanya namanya. Tegas ya, tegas nggak galak ya, tegas nggak apa-apa. Tapi yang ada nggak guru yang paling disukai? Ada. Apa? Guru bahasa Inggris sama guru matematika. Oh, bahasa Inggris. Siapa itu namanya? Guru bahasa Inggris Budian. Kemudian matematika?
matematika Bu Yeni sama Pak Yoman. Oke, kemudian Pak Yeni, panjenengan guru yang disukai salah satu siswa Nadia, karena dia adik kita, anak kita Nadia ini suka bahasa Inggris sama suka matematika. Padahal saya ini kalau matematika agak susah. Saya sendiri matematika agak susah. Sekarang kan sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka kan, sudah mulai. Gimana rasanya setelah lama gitu, kemudian sekarang kita PTM lagi? Tapi di SD belum PTM. Oh iya, lupa saya bisa. SD kan teman belum PTM ya. Oke, Nadia, gimana dia? Setelah ini kan sudah PTM, gimana rasanya gimana dia? Seneng sih. Seneng karena langsung bisa gitu. Tapi berapa lama? Jam berapa sampai jam berapa Nadia? Masuknya dari jam 7 sampai jam 12 biasanya. Oh, itu shift yang lain? Oh, shift yang lain ganti hari ya? Iya. Misalnya kan Nadia pas hari apa nih maksudnya? Hari Senin, Rabu, Jumat. Terus nanti gantian yang lain Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, pemirsa, sesuai dengan SOP yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu syarat untuk PTM adalah protokol kesehatannya harus kuat, termasuk jaga jarak, kemudian macam-macam, termasuk peserta pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Dan tentu ini bagian dari semangat kita. PTM jalan, tetapi protokol kesehatan harus ketat dan harus diperhatikan. Oke, kita break dulu sebentar. Habis itu kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Sampai ketemu untuk curhat PHG. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Ya, ketemu kembali untuk sesi berikutnya melalui Curhat Wihaji yang hari ini temanya tentang anak sekolah, khususnya anak SD dan SMP ketika adanya COVID-19 saat melaksanakan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh maupun yang sekarang sudah mulai kita aktifkan PTM. Ini sesi ketiga, si Ivan sama Nadia. Sekarang gantian. Tadi kan Pak Wihaji, Pak Bupati tanya nih banyak hal. Ini temanya kan curhat Wihaji. Silahkan curhat itu nggak curhat? Curang hati, curang hati biar lebih mengerti. Ada nggak yang barangkali mau dicurhatkan kepada saya selaku Bupati? Tanya apa wae sakit nopo mawon bisa, apa saja bisa. Silahkan nanti tanya-tanya di sesi terakhir ini barangkali yang menjadi harapan. Walaupun tadi saya pengen sih cita-cita saya jadi Bupati Pak. Gitu. Tapi ternyata cita-citanya satu jadi guru, yang satu guru. Dua-duanya itu kebutuhan jadi guru. Dimulai dari siapa dulu nih? Silakan, Nadia dulu, nggak apa-apa. Oke, Nadia, apa yang mungkin dicurhatkan kepada saya? Apa saja, silakan. Saya cuma mau tanya bagaimana sih rasanya jadi bupati itu, Pak? Ini tanyanya berat amat. Ini pertanyaan serius, tanya dari hati yang paling dalam. Iya, Nadia. Apa yang jawabnya? Susah saya jawabnya. Rasanya begini, yang penting niatnya ibadah. Jadi sekali lagi kalau ditanya rasanya gimana jadi bupati, ya rasanya kalau diniati ikhlas ibadah, insya Allah ini menjadi semangat kita, semangat saya. Gitu. Jadi Bismillah gitu ya. Kalau ditanya rasa susah, yang penting kalau nawa itunya Bismillah, nawa itunya ibadah pasti enak. Kalau nawa itunya lain-lain pasti nggak bagus. Yang penting nawa itunya itu. Apa ada masalah, apa ada problem, apa ada tantangan banyak. Tapi kalau niatnya dari hati, insya Allah sih
lumayan, walaupun kalau bahasa kita seperti ini mungkin gampang diomongkan, gampang didiskusikan, prakteknya ya untuk lumayan. Kalau bahasanya itu sabar, tetapi sabar itu gampang diomongkan, ngelakoninnya angel. Ikhlas itu gampang diomongkan, ngelakoninnya angel. Tapi ya ikhtiar, berusaha. Pertanyaan anak SD tapi pengen tahu rasanya. Tapi ya biar senang ya udah, insya Allah rasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Saya begitulah kita sebaik-baik manusia dan yang bermanfaat buat manusia yang lain. Selama itu saya bermanfaat, saya senang. Jadi bupati kalau saya bermanfaat, saya senang. Jangan sampai tidak ada manfaat gitu. Walaupun sedikit banyak, tentu tidak sempurna, tetapi prinsip saya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Itu Nadia. Jadi kalau pengen manfaat jadi bupati. Tapi juga tentu tantangannya banyak, godaannya banyak, dari macam-macamnya banyak. Mau berbuat jahat bisa, kalau mau berbuat baik bisa, kalau mau. Tentu tergantung diri kita sendiri. Ya saya tidak sempurna, Nadia, saya manusia biasa, tidak sempurna, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan pasan, tetapi saya berusaha untuk lebih baik. Itu Nadia, ada lain? Nanti gantian nggak apa? Oke, mohon maaf, besar jatuh. Siva, apa yang mau ditanyain? Tentang sekolah boleh, tentang sekolah boleh Nadia, apa saja? Kira-kira kuota bantuan masuk lagi nggak ya? Kuota? Ya. Pertanyaannya angin. Ini pertanyaan dulu biasanya di kuota ini. Saya kira tugas kita kepala daerah memberikan jalan keluar. Kebebasannya terlalu tinggi. Ya kita usahakan lah kuotanya itu kita usahakan, karena dari perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada untuk itu alokasinya. Jadi insya Allah tetap kita jalan, walaupun nanti kita lihat perkembangan ya. Perkembangan itu gini, kan ini mau dicoba ini PTM, pendidikan tatap mukanya, pembelajaran tatap muka ya. Selama itu tentu kan tidak perlu kuota, tetapi nanti kalau kan ada juga siswa yang tidak setuju orang tuanya, nggak apa-apa, kita hormati ya oke. Nanti insya Allah pemerintah daerah perhatikan itu, termasuk kuotanya kan. Ada lagi pertanyaannya? Nadia, nggak apa-apa, ngobrol santai dulu. Ini kita santai. Mohon maaf Pak, di sekolah saya memang fasilitasnya kurang. Apa itu? Di kamar mandi. Kamar kenapa? mandi Putri itu yang satu pintunya rusak Pak. Jadi pintunya itu kalau misal ada yang mau pipis gitu, harus gantian. Nunggu. Iya. Ya, pemirsa, ada pertanyaan yang berat juga, anak sekolah tapi sudah memikirkan fasilitas sekolah. Kamar mandinya katanya pintunya rusak. Ya nanti saya bantu. SMP 3 Belado ya. Belado nanti secepatnya nanti kita bantu. Pintu aja kan? Iya, Ya, pintu aja udah cepat nanti. Nanti kita perbaiki pintunya. Pintu SMP 3 Belado cepatnya. Dan nanti ganti biar jangan sampai nanti anak-anak pas ke kamar mandi nggak nyaman kan, harus nungguin ngantri gitu kan. Oke, nanti saya bantu untuk pintunya. Oke. Ada yang lain? Siva? Tanya-tanya apa saja? Nggak ada pertanyaan? Kami memang di desa kami kan susah sinyalnya. Itu untuk perbaikan sinyal Pak. Perbaikan sinyal. Tapi ini betul, karena ada beberapa desa yang sinyalnya susah. Nah, saya sudah perintah Kominfo, kemarin sudah ke lapangan ya, Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo saya minta ke lapangan biar nanti dicek, kita dicek. Insya Allah sih, semoga nanti tambah baik. Kemarin saya sudah perintah Dinas Kominfo itu yang menangani sinyal. Nanti ada beberapa titik yang kita kemarin sudah cek, ada sekian titik untuk ditambah sinyalnya, khususnya barangkali daerah pegunungan, Belado, Gerlang, Planten, agak berat-berat ya, Bawang mungkin di Planten ya, Planten, Kalisari sih sedikit-sedikit karena di Pakudaran ada, ya mungkin ya kita bantu. Yang terakhir, mumpung ketemu Pak Bupati, kamu mau minta apa sama saya?
Mohon maaf nih Pak ya. Apa? Mau minta handphone boleh? Soalnya sering dibawa bapak jadi susah kalau ada Google Meet. Handphone ya? Handphone yang bisa WA-an atau enggak? Ya terserah. Ya, kira-kira untuk apa? Kalau HP dibawa bapak kan jadi nggak susah kalau ada Google Meet gitu. Oh gitu. Lah tadi yang nanti beli pulsa kan bapak juga. Iya sih. Iya sih, tapi nggak apa-apa. Handphone ya. Ya. Saya jawabin tuh sih. Tak pikir sih. Nah dia minta apa? Sama. Minta handphone ya. Oke. Itu aja, nggak minta yang lain? Nggak minta yang lain? Ya. Sama kuotanya. Ini ada bocoran nama kuotanya katanya. Ya. Nggak tahu masih ada nggak saya, nanti saya bantu lah ya. Saya bantu. Mumpung ketemu. Kalau SPP bayar nggak? Nggak pernah dapat beasiswa nggak? Nggak ya, nggak. Nanti tak kasih beasiswa ya. Kita kasih beasiswa. Ya nggak banyak sih. Nanti masing-masing 500.000 ya. Nanti dibikinkan rekening. Nanti uang dikirim ke rekening. Nah, jadi Nadia 500.000, Siva 500.000. Nanti uangnya untuk jangan dikasih ibu ya. Khusus untuk kalau beli buku boleh beli kuota untuk belajar yang lain atau beli kebutuhan sekolah boleh. Ya nanti didata namanya, kemudian dikasih buku, di dalam buku nanti ada isinya 500.000. Ya nanti didata sama staf saya. Sama pada kesempatan ini mungkin biar bisa belajar, nanti tak kasih laptop ya. Mau? Siapa mau? Bisa menggunakan nggak? Bisa. Bisa, yang benar. Gurumu belum tentu bisa loh. Oke, Siva saya kasih laptop 1, Nadia saya kasih laptop 1 bersama handphonenya. Handphonenya nanti biar untuk apa itu modem. Bisa untuk modem dari sekaligus untuk kuotanya kan di situ. Itu ya. Saya kira sudah cukup. Jadi tambah tadi 500.000 ke beasiswa yang dikirim, kemudian tambah 1 laptop, 1 handphone. Saya kira itu. Ada lain? Cukup? Oke, cukup ya. Oke. Nadia sama Siva semangat ya. Semangat belajar, cita-cita dari guru. Bismillah, jalan terus, sekolah terus, semangat terus. Nanti lanjutin lagi sekolah lagi, nanti lanjutin sekolah lagi. Tidak boleh berhenti. Kalau bisa kuliah. Sekarang beasiswa banyak. Walaupun orang tuanya kuliah nggak? Orang tuanya kuliah nggak? Orang tuanya kuliah nggak? Walaupun orang tuanya nggak kuliah, ayo kamu punya cita-cita kuliah. Walaupun mohon maaf barangkali perempuan nggak, udah sekarang sudah tidak zamannya lagi. Sama sekarang, laki-laki perempuan sama. Yang penting sekolah sampai maksimal, insya Allah manfaat. Oke Nadia, terima kasih ya Nadia, terima kasih ya Siva. Sekaligus hadiahnya buat ini, hadiahnya. Terima kasih hadiah. Pemirsa semuanya, pada hari ini kita bincang-bincang lewat podcast Curhat WHJ. Temanya adalah anak-anak yang hari ini sudah melakukan pembelajaran PTM maupun PJJ, pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya, wabil khusus Nadia. Makasih ya Nadia ya, terima kasih ya. Tetap semangat, memberikan inspirasi pada teman-teman. Lumayan Nadia ranking 1 terus, sifat rata-rata 3. Saya kira tetap semangat, tidak ada yang tahu nasib orang ke depan. Cita-cita harus dijalankan. Orang tua senang kalau kita belajar, orang tua senang. Salam sama Bapak Ibu ya, salam sama Bapak Ibu ya. Insya Allah ini bagian dari kita bersama-sama membangun Kabupaten Batang ke depan. Baik, semangat, sekolahnya semangat. Terima kasih pemirsa. Ini ada kenang-kenangan dari kita. Silakan dibuka, nanti isinya bukan laptop. Udah, buka aja. Ini modemnya.
Kedua satu. Oke, satu lagi simbolik. Ya. Nanti dapat satu-satu. Ini nggak simbolik aja. Gurunya, Mbak guru. Masih rekod ya. 3, 2, 1. Oke pemirsa, kita akhiri untuk podcast yang saya undang anak-anak sekolah curhat tentang PJJ maupun PTM, pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Sudah banyak ngobrol walaupun belum semuanya terungkap, tetapi inilah faktanya. Satu, ada yang kekurangan sinyal dan susah sinyal. Yang kedua, ada juga anak-anak kita yang nggak punya handphone sehingga pinjam sama orang tuanya, harus pinjam sama tetangganya, harus kelompok. Saya kira itu oke lah, kita selesaikan satu-satu. Kemudian setelah ada PTM ya walaupun belum tiap hari tapi minimal ada kerinduan, tetapi protokol kesehatan harus dijalankan ya, harus betul-betul dijalankan Pak Guru, Bu Guru, khususnya Batang. Prokes wajib dijalankan karena nanti kalau jangan sampai ada kasus atau kluster baru COVID-19. Saya kira itu, ketemu kembali dengan tema yang berbeda, dengan orang yang berbeda dalam curhat WIHAJI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.